Anda tahu apa yang terjadi? Begitu kalimat itu muncul dengan penuh kekuatan, keyakinan, visi yang benar, memanggil Allah dengan panggilan yang sangat halus, lembut, ya, terasa ke dalam jiwa, maka jawabannya tidak menunggu lama. Fastajabna lahu fakashafna ma bi min dhurrin wa atainahu ahlahu mithlahu ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Lihat ujung ayatnya. Kami langsung sembuhkan penyakitnya. Kami singkapkan semua rasa sakitnya. Kami kembalikan semua yang dia rasakan rugi. Biaya obatnya diganti dengan rezeki yang lain, kesulitannya dihilangkan, datangkan dengan yang lebih baik. Dan yang paling dahsyat lihat ujung ayatnya. Wa dzikra lil 'abidin. Kami jadikan inspirasi, pengingat bagi hamba-hamba Allah yang soleh, yang diuji dengan penyakit yang serupa, maka amalkan amalan Ayub untuk mencari syifa. Ya, maka ini ikhtiarnya. Termasuk syifa, bisa mengobati penyakit hati. Nah, lalu sekarang apa terapannya? Karena disebutkan ada ayat-ayat Quran berfungsi sebagai syifa. Ya, ini yang digunakan sebagai zikir diantaranya. Apa itu? Tadi saya sampaikan Al-Fatihah. Ya, itu lengkap. Al-Fatihah itu disebut syafiyah. Surah syafiyah, surat penyembuh. Silahkan Anda buka semua kitab tafsir. Di antara fadilah surah Al-Fatihah, kisah pertamanya adalah kisah seorang kepala suku di Arab yang digigit kalajengking. Bayangkan kalajengking Arab pada saat itu. Ya, dan sudah kena racun dan sulit. Orang semua sudah give up. Ini nggak mungkin. Ya, apa yang terjadi? Ditemukan sahabat Nabi, secara singkat diketahui, ditanya ada yang bisa menyembuhkan, mereka berkata Allah yang menyembuhkan, tapi kami bisa berikhtiar. Dipanggil mereka, dibacakan Al-Fatihah sekali bacaan, tanpa diulang-ulang, tanpa pakai alat-alat tertentu, tiba-tiba syufia disembuhkan sampai diberikan hadiah berupa beberapa kambing. Tapi mereka, mohon maaf izin, Ibu Rektor dan sebagainya, mereka khawatir jadi gratifikasi. Dibawalah kambing itu kepada Nabi, disampaikan, boleh nggak makan dari sini? Jawab Nabinya apa? Dari mana kalian tahu kalau surat itu bisa berfungsi menyembuhkan? Al-Fatihah. Tapi gimana cara baca Al-Fatihahnya? Karena dulu orang sekali baca sembuh. Sekarang orang 1000 kali malah nambah penyakit. Apa yang salah? Nah, berarti nanti ada terapan lagi ilmu yang lain, kan? Nanti ada surah ke-26, Asy-Syu'ara ayat 80 itu zikirnya Nabi Ibrahim. Biasanya saya praktekkan ini, ya termasuk dengan kawan-kawan, saya sampaikan kalau ada yang dirasa-rasa sambil dipegang, sambil kembalikan kepada Allah, baca wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit pasti Allah sembuhkan. Gak mungkin dititipi penyakit kalau gak ada hikmah di balik itu. Ini saya amalkan saat diundang saya ke Kalimantan untuk ceramah. Tiba-tiba ceramahnya ba'da maghrib, sore hilang suara, hilang, sama sekali gak ada. Ya begitu sholat, ya kita sama amalkan tadi dengan penuh keyakinan, minta ikhtiar juga, pakai fresh care gini, tapi kita minta ya Allah, ya wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit pasti Allah sembuhkan. Gak mungkin ditugaskan kalau Allah gak berikan perangkatnya, pasti diberikan. Nah, tahu apa yang terjadi? Begitu ngimamin maghrib, suara keluar, serak-serak, basah. Begitu tausiah, keluar sempurna. Ba'da isya nyambung, keluar sempurna. Habis ceramah, hilang lagi suara. Hilang lagi suaranya. Supaya disuruh istirahat, gak banyak nanya orang gitu kan. Tapi itu menarik. Dan puncaknya tadi, Quran surah ke-21 ayat 83 sampai dengan 84. Tergantung kasusnya. Kalau di kasusnya misalnya kasus mohon maaf ya terkait dengan kehamilan, nanti ada lagi yang lain ayat-ayatnya ya. Misal di Quran surah ke-3 ayat 38 sampai 39, nanti di Quran surah ke-19 menjelang persalinan dari ayat ke-25 sampai dengan ayat ke-26. Nanti di Quran pas kalau sudah berkembang janinnya, ada di Quran surah ke-7 misalnya ayat 189 dengan doanya dan turunan lainnya. Bahkan bisa diamati teman-teman yang di SPOG misalnya, atau di kebidanan ada nanti ayat-ayat spesifik. Quran surah ke-22 ayat yang kelima, ya ada di Quran surah ke-23 Al-Mu'minunnya, ya ayat 11 sampai 13 itu lengkap sekali. Kita bisa gali sampai ke situ. Itu yang kita maksudkan syifa. Jadi keluarkan ayat-ayatnya, tapi bukan sekedar dibaca, dalami isinya sehingga paham apa yang harus dilakukan. Karena di sini nanti ada konsep ikhtiar juga. Ikhtiarnya bagaimana? Ya, secara medisnya seperti apa dan pertolongan kepada Allahnya bagaimana. Terakhir Nabi pernah datangi seseorang, dia minta disembuhkan, ya Allah, ya Rasulullah, si fulan sakit, tolong sembuhkan. Kata Nabi, idzhab ila tabib, pergi ke dokter. Kata orang ini, Anda kan Nabi, tinggal berdoa disembuhkan. Jawab Nabi sangat elegan. Pertanyaan orang ini bagus, Anda Nabi, berdoa dikabulkan, pasti. Tapi jawab Nabi sungguh elegan. Kata Nabi, kesembuhan itu dititipkan di tangan para dokter. Jadi Nabi ingin memberikan satu isyarat, Anda tetap ikhtiar. Karena tidak selamanya Nabi akan hidup. Ya, karena itu dokter-dokter mesti belajar. Saya mendambakan dokter-dokter yang bisa belajar dari Quran juga. Saya mengharapkan nanti ada dokter mata yang hafal, ya, misalnya ayat-ayat tentang doa, ayat tentang mata, ya, riset tentang ayat-ayat mata, hadis-hadisnya apa, sehingga Anda bisa menerapkan resep-resep yang indah. Ya, aduh, kenapa nih dok, mata saya nih nggak bisa dikontrol nih, sakit. Kenapa?
Saya kalau ngelihat tetangga beli kulkas sakit, kan nggak bisa dikasih obat tuh ya. Anda bisa kasih resep Quran surat sekian, ayat sekian, ayat sekian. Nah, itu yang banyak kejadian sekarang. Ya, orang matanya sehat tapi tidak bisa membedakan mana milik dia, mana milik orang lain. Demikian juga dengan yang lainnya. Itulah syifa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.